apakah kita membutuhkan kualitas atau tidak bersih benang kok ada bawah ada kan ini tah gitu dong kre. Takaran kalsium untuk diisi semen. Nah ada ukurannya 1 kali. Teman-teman salam sehat ya dalam melakukan aktivitas keseharian. Pertama yang kita bahas adalah desain pada rumah adalah proses kreatif untuk menciptakan bangunan yang unik dan berfungsi dengan baik. Desain rumah dapat diartikan sebagai rancangan atau gambar yang menunjukkan penampilan dan fungsi sesuatu bangunan sebelum dibuat. Desain rumah dapat dirancang oleh seseorang arsitek menggabungkan pengetahuan teknis atau estetika dan fungsional untuk menciptakan bangunan yang unik dan berfungsi dengan baik. Desain rumah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya desain rumah klasik yang mengacu pada rumah-rumah mewah di masa lampau, desain rumah modern klasik yang merupakan perpaduan antara gaya interior modern dan klasik, desain rumah minimalis yang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini. Penempelan ini menggunakan desain blok baterai dengan ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh ruang kerja. Gitu guys. Mau ikut sharing guys, komen ya di bawah. Kita kerja sama. Kerjasama nantinya kerjasama saling mengisi, saling berinteraksi. Nah mungkin kalau memang tentang bangunan mungkin sedikit tahulah sedikit, jangan banyak-banyak, namanya manusia kurang sempurna. Manusia ditakdirkan memang tidak sempurna yang di atas. Ini menggunakan eksterior granit berwarna hijau hijauan. Ini bervariasi, ada hitam maupun berwarna semar. Ini granitnya berwarna krim, keputihan sedikit. Ini memang desain yang bagus kalau memang dipakai untuk ini, untuk blok bateran. Blok merah. Ini tukang tidak bermodal, ini menggunakan centang juga.
Tetap tidak. Dari uang kita. Itu jelek lah. Hah? Ini kelot-kelot, nyamuk kau. Dengan oke. Kering. Nah, tersenyum dah Ya. untuk kerjanya. Ya. Udah selesai. Oh, Bentar lagi juga mau gajian. syukur. Mungkin dapat THR nanti ya. Ya. Oleh best punya bos itu. Iya, punya bos. Jadi udah dikasih apa nama itu? Cundang. Ini bosnya. Nanti kan lantang nyuruh ya. Jadi usahakan untuk mendapatkan hasil yang bagus ini. Ini untuk lemarannya hanya 2 lemar ini. Ya, kering ya. Ya. Ini ya. Katanya Mas Lantang ini. Ya. Dari sana tuh dari sini harus mendapatkan 2 bidang. Ya. Lemar. Nah, kalau itu nantinya bisa disambung itu. Ya, ini kita. Ya, kering ya. Ya, ya. Ini bosnya. Ya, tunggu nanti. Ya, Mas ya. Jangan marah-marah dulu, Bos. Kerjaannya marah aja. Lagi nyantai ya, Tang. Lagi nyantai ya. Oh ya, menikmati rokok untuk menghilangkan pikiran yang negatif biar jadi positif, harus ditambah rokok satu. Ya, bagus. Jangan terburu-buru ya. Ya. Santai aja. Yang penting kerjaan sip sesuai harapan. Ini kan sudah selesai kan, hampir-hampir kan, Kang. Bagaimana Ya. kalau masih ada kerjaan lain kah di luar dari yang seperti dari yang lain dari yang sudah selesai di sini nih? Maksudnya di tempat lain atau masih di lingkungan sini? Tidak di lingkungan ini setelah selesai di sini. Oh, ada masih. Ada. Ada. Banyak ya? Lagi 3 lokasi, Oh ya. tapi kerjanya berbeda-beda. Oh gitu. Ya, Bagus. satu tempat ibadah yang disebut kalau di Bali itu sanggah. Oh, atau Ya, kalau di Jawa itu tempat ibadah. ya. Ada juga rumah lagi satu. Berarti termasuk dapat kerja ya, Ya, yang Astong Karo rezeki ada. rezeki ada. Ya. Minta ya, Bos. Katanya bisa mati tuh. Itu nih sing. Jadi Sing. Rugi. Kenapa rugi ya sing? yang penting merah. Sing dunian sing. Ini tadi ngakit cuman. Hah? Ngakit sini. Tahu sih Nadi mah. Hah? Tahu sih Nadi. Mati kau. Oh, itu pegat saya. Harus. Oh. Aja ber cerah. Jangan, dulu jangan. Ah, nyaman. Ah. Ya, obatnya, Bos. Hah? Oh, dua lembar. Ya? Oh, pang về nyambung này. Dan nek kan makanya duanya tembus. Ya muntah tambahin 4 ton. Ini yang tidak nakit, di belauda akit. Di belauda akit. Kalau lebih nahong. Ya. Betul. Ya, kita ada. Ya. Ya. Benar kan?
Yang kedua adalah tentang kualitas. Nah, di sini adalah tentang kualitas bangunan Bali, karena saya melakukan pekerjaan sebagai sedikit membuat rumah Bali. Nah, rumah Bali memiliki kualitas yang baik karena memperhatikan filosofi harmoni dengan alam dan bahan lokal. Yang pertama adalah filosofi adalah bangunan Bali didasarkan pada filosofi dan konsep yang mempresentasikan nilai kultura masyarakat Bali. Salah satu konsepnya adalah Trihita yang merupakan konsep harmoni dan keseimbangan antara manusia, alam, dan dewa. Harmoni dengan alam, bangunan Bali dirancang untuk harmoni dengan lingkungan alam sekitar karena warga Bali menyukai keseimbangan alam. Nah, dengan menggunakan bahan lokal, bangunan Bali menggunakan bahan lokal alami seperti bambu, kayu, batu bata, dan atap jerami, atau yang sekarang sudah modern yang menggunakan genteng khas Bali. Kerangka bangunan kokoh. Nah, kerangka bangunan tradisional Bali kokoh dan tahan gempa karena diperkuat dengan susunan sinep, lambang, dan bale-bale. Nah, penebalan pada bangunan di Bali kalau zaman sekarang sudah dipertebal sedikit, sudut-sudut tembok bangunan Bali dipertebal untuk memperkuat bangunan. Aturan bagi bangunan Bali memiliki aturan resmi bahwa tinggi bangunan maksimal 15 meter untuk bangunan setara dengan bangunan bertingkat 4 lantai atau setara bangunan dengan 4 lantai. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan dan pengabdian agar bangunan tidak bersaing dengan ketinggian gunung yang sakral. Untuk rumah Bali, nah minimal di pedesaan atau masih mempunyai lahan ya sekitar bangunan Bali minimal 4 meter atau setara dengan rumah 1 tingkat. Nah, di sana menyesuaikan juga dengan situasi lingkungan yang ada di setempat sesuai dengan aturan yang dibentuk oleh adat istiadat Bali itu. Ini kawan, kerja yang bagus. Ini dikasih bonus sama bosnya ya. Nanti kalau memang ada rezeki, bonus ada. Oke.
Waduh. Bandeng ya. Bandeng jangan. Namanya manusia tidak ada sempurna, kering. Nanti tetap aja loh nanti. Oh. Jalan. Tapi lari ini. Nah, bisa diulang nanti tuh. Hah? Bisa diulang. Deng, kalau yang mau beli mau banding. Jangan. Oh benar nih Marco. Ini. Oh, Mesinnya nyapir cuma. bang. Memang gitu nih. Ini saya kita nih. Oh bang. Testing ngerti ada yang belau Nah, kasih aja, kering. Emang itu yang dicari. Itu kok. Oke, nanti belau dia itu. Kan nyambungan ada belau maksudnya. Ilanan ini. Hah? Kita usulin, oke. Oh, di buku udah mati, tangan nyambung. Ini pemasangan keramiknya. Sebelum kita paskan, kita dites dulu agar merata, agar nantinya tidak mengalami kelonggaran di dalamnya atau anginan. Nah, pasangan ini dipasang dengan satu persatu agar nanti pemasangannya tidak cepat kering. Nah, dengan cara satu persatu ini bisa menghasilkan hasil yang bagus dan berkualitas dan aman untuk diinjak, tidak mengalami kelonggaran nanti atau seperti ngepir gitu. Apabila sudah pas, itulah ditetapkan untuk membiarkannya, karena dengan cara ini kita bisa meratakan pemasangan keramik di atas lantai, atau ini sebagai teras atau sebagai, kalau di sini sebut tempang hujan, tempat menaruh sandal nantinya itu. Kering, mau kemana? Pulang. Ya, kasih. Beli satu aja, jangan banyak-banyak ya.
Gimana? Ah, itu namanya kurang perekat, Kang. Dan ini perekatnya lebih banyak, Kang. Alis. Ini tipe bangunan ada dua versi, yaitu ada yang berbentuk minimalis dan ada yang berbentuk ukiran Bali. Ini bentuk ukiran Bali atau yang di Bali sebut gini namanya bangunan gedong. Tapi gedong maekor namanya ini. Kalau di sini namanya gedong maekor. Ini desainnya bentuk bugam dan dengan menggunakan eksterior yaitu bias melulu ukir. Bias melulu ukir. Ini bisa juga pengayah dan juga bisa pasang betaka. Ini namanya nengah dar. Ini posting-posting dulu sambil menunggu semen datang ini. Dan ini di sebelahnya desain dengan menggunakan batu alam. Nah, rumah ini bertepatan di samping tebing ini, samping tebing ada di rumah ini di samping tebing. Kalau memang di sini duduk-duduk sangat adem udaranya, masih asri udaranya, masih alami karena tempatnya masih di pedesaan. Ini rumahnya kelihatan dari atas. Ini ada pemandangan sedikit sebelah barat. Dan memang tempat istirahat, adem di sini tempat istirahatnya ini. Ini tempat istirahatnya, bisa untuk istirahat. Ini Jepara sudah bercampur ukiran Bali dan Jepara. Gitulah teman-teman, selamat beraktivitas sebagai kuli bangunan, siap bertempur menjalani dan memperjuangkan hidup agar kita ke depannya lebih baik lagi.
ini namanya bahan kalsium. Ini digunakan untuk menempel sejenis granit untuk blok-blok bataran agar langsung bisa dijadikan minat ini, agar tidak nantinya apabila ada cerah-cerah atau pengat-pengat itu tidak akan mempengaruhi warnanya, tetap akan menjadi sebuah putih sesuai dengan desain granitnya itu. Ini tuan rumahnya masih persediaan gini, kalsiumnya tidak tersedia, sudah kehabisan katanya. Ini ada sedikit, pakai saja sedikit. Nah, ini pembadunya sudah sampai di tempat beli semen. Cungkring membantu tuan rumahnya ini. Nah, kalau jenis takaran kalsium untuk diisi semen, nah ada ukurannya, satu kampil itu berat 20 kilo. 20 kilo. Nah, minimal isi semen 1 ember seperti ini. Nah, pas dah, boh. Sudah memang aturan ini sudah inilah hasilnya yang sudah memakai ukuran dan isi dari semen dan kalsium itu dengan takarannya gitu. Yaitu takaran 1 semen dengan kalsium satu bungkus berisi 20 kilo
isi MR1 segini. Ini dah yang dihasilkannya. Itu sahabat kuli, kerja terus dan aktivitas terus. Ingat ya, agar channel ini tetap berkembang, Lebih semangat membuat video. lebih semangat buat video, agar membuat inspirasi tentang bangunan. Nah, disitulah kita ada namanya subscribe, tombol bunyikan loncengnya agar tetap mendapat informasi dari saya ya, dari kelompok ini, kelompok kuli bangunan yang masih kerja setiap hari di bangunan. Gitu guys ya, ya sahabat petani, sahabat petani, sahabat kuli. Ya, ya. Dulu gitu kalau kerja sebagai kuli bangunan di tempat lain atau rumah-rumah pribadi ya, mungkin itulah ada rezeki, kita dikasih minum pada saat-saat waktu yang tertentu gitu. Contohnya kayak jam-jam segini. Contohnya Lagi kosong. jam-jam 3, kalau paginya jam 10 gitu. Kalau kadang-kadang juga dikasih makan jam 12-nya itu kalau kerja sebagai kuli bangunan, kerja di rumah pribadi. Kalau rumah umum ya seperti perkantoran itu mungkin Kadang-kadang juga ya kita bawa sendiri gitu. Itu sahabat kuli bangunan. Nah, yang penting kita sehat dan bisa kerja gitu. Anu nih jadi aku gue kan. Katanya kan main-main gue nih jadi. Yang susu gitu. Kan Medan makan. Itu anak siapa? Kring, Kring. Ini anaknya Bu Sintia namanya. Oh, anaknya Bu Sintia ya? Ya. Adik. Takut di. Ganteng san anaknya Bu Sintia nih. Ya. Gantengnya anak Bu Sintia nih ya. Ngejar. Anaknya Bu Sintia ya. Ini lagi satu. Ini ibunya tuh ngetor. Udah mau petasan katanya. Mana? Kamu jangan tidak sih. Hah? Tang, langsung tutorialan aja, Tang. Snack itu, snack apa itu? Kita bisa bicara lagi makan. Ini kurang tahu ini. Ini snack baru kayaknya ini. Belum beredar. Kalau ini lain ini. Ini udah terkenal ini. Ini namanya lak-lak cikang.
lembut di dalamnya. Ada bulu-bulunya ya? Ya, ada bulunya putih dan warnanya hijau daun. Rasanya lembut di mulut. Oh ya, pasti enak Tang ya. Mantap. Kering-kering bagaimana kalau itu jajan itu seperti jajah Bali namanya itu? Ini jajan Bali namanya. Nah, Kalau apa namanya? Kue apem ya? Ya. Kue apem dibilang. Ada rasa-rasa apa itu? Kayak tuak. Asam-asam ya. Oh ya. Itu katanya cungkring jajan Bali atau apem namanya kalau di Bali. Kalau itu apa namanya kering? Kue bolai. Kue apa namanya? Kue bolai. Kue bola. Kayak bola. Di dalamnya kayak apa itu? Jajan klepon. Oh ya. Klepon. Oh itu namanya Dalamnya ada klepon. gula. Kayak onde-onde. Onde-onde. Ya unde-unde. Bahannya kira-kira dari apa tuh kering? Bahannya kira-kira Tepung ketan kayak. tepung ketan. Lengket. Oh ya. Lihat. Mochi lagi minta jajan tuh. Mochi. Jangan bawa lari ya. Harus dibawa lari. Ayo Tang, lanjut. Jangan terlalu serius dengan gadget. Gas lagi. Gas, kering, ayo gas lagi Chris, kering. Aktivitas merapikan tempat. Nah, tuh ada lubang jangkrik di sana tuh. Nah, inilah teman-teman risikonya pakai semen biasa ini. Ini kadang sudah terlanjur kering, ini susah dibersihkan. Kalau memang sudah menggunakan kalsium, ya mungkin langsung ya warnanya putih, ya putih diikuti gitu. Ini lihat, ini baru. Nah, ini terlambat membersihkan nih. Itulah risikonya kalau menempel ini menggunakan semen biasa. Kalau memang saran aku ya gunakanlah kalsium untuk membuat seperti ini agar lebih mudah membersihkannya gitu. Kadang-kadang satu hari dibiarkan bisa dibersihkan akan kembali berwarna putih itu. Mas, tolong pindahin embernya Mas. Ya. Itu. Ya masih mengganggu. Ya. Nah sekarang dah. Bisa dikit. Ya. Bagaimana tangan ini meleset apa enggak nih? Caranya ini sudah saya samakan ini dengan dua itu. Kayaknya tidak ini. Ya. Coba lihat di benang di bagian tehel di belakang. Oh, udah rata apa belum? Udah ada. Apa perlu digeser? Ya, lagi benangnya dikit itu aja. Oh, tak bisa.
pakai paku bisa ditinggikan. Coba nanti dulu. Ini sebagai pedoman dulu. Setelah tingginya nanti diatur lagi. Karena ini belum pakai terpas atau apa namanya? Penimbang. Iya. Ini Lantang sedang melakukan pengukuran tinggi rendahnya dengan menggunakan water pass. Nah, apabila kita menggunakan water pass, apabila kita jaraknya pendek, apabila kita panjang jaraknya, jangan menggunakan water pass karena bisa tinggi rendahnya akan mengalami kemiringan. Karena itu gunakanlah selang apabila menggunakan pengukuran tinggi rendahnya yang panjang gitu, karena posisi air tidak ada yang miring. Nah, apabila airnya miring akan mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu. Itulah pengukuran tentang tinggi rendahnya dengan menggunakan selang, dan menggunakan water pass itu adalah jarak pendek gitu yang benar. Ada juga pengukuran dengan horizontal atau vertikal. Nah, apabila kita mengukur dengan tegak lurus seperti perfil atau pemasangan nantinya tembok, nah itu jangan menggunakan terpas kalau bisa. Kalau gunakanlah sepat gantung. Sepat gantung tidak akan mengalami kemiringan apabila, karena sepat gantung itu adalah suatu gaya gravitasi bumi untuk menarik ke tegak lurusnya. Nah, apabila menggunakan terpas kadang-kadang sedikit melenceng akan mengalami kemiringan. Karena kewaspadaan itu penting untuk melakukan pemasangan perfil pada tembok nantinya gitu. Kalau khusus memang pemasangan tembok atau perfil tegak lurus gitu, ini memang pemasangannya adalah pemasangan tinggi rendahnya tempat pemasangan tehal nantinya ini. Karena pendek ya, gunakan saja water pass itu. Kering kalau itu siapa yang punya anaknya itu? Itu siapa itu namanya Bu siapa itu tadi? Bu Cynthia ya? Ini yang punya peliharanya. Katanya dia takut sama apa itu namanya? Dia jendela gini-gini. Takut sama petasan. Kabur naik. Kering punya Bu Cynthia ya? Enggak, ini anjingnya. Oh, anjingnya yang punya tuh. Ya, Anjingnya apa Bu Cynthia-nya? enggak anjingnya ini. Gitu. Dia enggak salah paham nantinya. Kalau diiakan lebih bagus lagi. Enggak. Kok cungkring aja yang itu ditemani oleh anaknya Bu Cynthia tuh? Karena cungkring tuh sebagai majikannya. Ya, sebagai majikannya dari anjing ini. Kalau kita ini bukan.
karena dia sering ngasih sesuatu kepada dirinya, makanya dia sebagai anjing dia tidak bisa melupakan budi baiknya Cungkring. Jawab dong, Kring. Kalau nanti pulang Cungkringnya pasti ke rumahnya Bu Cynthia dulu ya, ngasih oleh-oleh untuk anjingnya ya. Kalau besok kerja pagi Cungkring pasti baru datang, di sini sudah dicari sama anjingnya. Lucu ya. Semen aja. Kring, gimana sih caranya biar anjing bisa patuh kepada kita? Ya diberikan perhatian. Contohnya Contohnya ya dikasih makan, terus dikasih saya. Nurut lah. oh berarti Cungkringnya setiap hari ya ngasih perhatian kepada anjingnya ini? Enggak setiap hari sih. Kalau saya kan memang senang anjing ya. Sukalah sama binatang anjing. Oh gitu. Mana senangan anjing sama istri Cungkring? Dari istilah. Misalkan memang saya suka lah. Oh gitu. Kirain lebih suka anjing daripada istri. Istri ya utama lah. Kring, tetap ya istri yang disayang terus dahulu ya. Iya. Jangan pernah ngobrol kasih sayang, Kring. Nanti istrinya cemburu. Cemburu ya. Ya, lebih sayang kamu sama anjing daripada sama dia. Siapa Kring nama anjingnya? Nggak tahu. Wadah, kok anjing kesayangan tidak tahu? Ini bukan Namanya? yang saya nih. Oh, itu. Baru ketemu langsung akrab saya. Oh gitu. Oh berarti anjingnya playboy itu. Gak setia apa namanya? Gak setia majikan. Ini masih ada telur puyuhnya ini. Kita cari cewek ini. Ya, ya. Ya. Nah, ini begitu ini. Gimana, nggak mau nurut ya? Iya. Ini apa kayak ini? Apa itu? Aku nyelepin. Jangan diinjak dong, Mas. Biar jelas lancang kerja. Oh gitu, boleh. Sambil cari pengalaman. Siapa tahu nanti teman-teman bisa ini menjadi contoh, bukannya contoh yang masih benar, ini belum. Cari perbandingan istilahnya ini.
biar rata dulu, biar daya rekatnya lebih sempurna. Terus kita sekarang langsung tempel. Pas, langsung kita kasih serata. Pas itu ya. Ya, biar pas. Biar apa itu nanti kalau kasih gitu. Biar posisinya lurus. Nah, itu ya. Ya, biar airnya nanti tidak mengenang di atasnya gitu, langsung turun. Langsung longsok. Iya. Oh, mati ini mas. Nah ini namanya. Ini kok pengicuannya nggak di bawah mas? Macam ini. Kalau menurut saya nih posisi ini kurang. Karena dia nggak mau nyari. Ya, biarnya nanti diluruskan kembali. Gimana? Ini pas, ini udah dipasin ini. Iya.
Ini tuh resikonya kalau menggunakan semen langsung dengan menggunakan semen biasa. Menurut ini kerjanya 2 kali, dengan mengenat 2 kali langsung gitu. Kalau memang menggunakan kalsium ya hanya sekalian kerjanya gitu loh. Tuh ini. Kalau memang sudah ini menggunakan kalsium dari tadi ya, gak usah ngenat lagi nih. Ini lagi ngenat lagi, itu risikonya. Sejak menemukan teman saya yang mengatakan telah menemukan ini menggunakan kalsium ya, saya gunakan, ternyata lebih praktis dan lebih simpel menggunakan kalsium untuk pasangan seperti ini. Itu kata temen aku tuh. Tanda, Ya, kalau setelah kerja gini di rumah apakah ada kerja sampingan atau ke yang lain? adalah. Oh, apa itu? Pertama, saya kasih makan ayam. Oh, punya ayam ya? Iya, saya punya ayam petarung. Oh, ayam petarung. Iya, Memang untuk aktivitas dijual ya? iya. Saya kan nggak suka main adu ayam. Oh, gitu. Cuma saya menjual. Untuk kebutuhan hidup kan? Iya, untuk menambah pemasukan sehari-hari, yang bisa menutupi makan. Oh, itu. Iya, Yang penting untuk dan mengisi waktu utamanya. ya. Ya, memang penting kalau memang kita punya sampingan di rumah, nantinya di rumah tidak jenuh. Iya, itulah biar istilahnya ngisi waktu istilahnya. Oh ya, Kita punya waktu lagi 1 jam dari pulang dari sini. oh, lumayan. Ya. Dan itu pun karena sedikit hobi melihara ayam, jadi kita menghabiskan waktu 1 jam untuk memelihara ayam. Untuk memperhatikan kesehatannya juga ya kan ya? Ya, tetap. Kalau kadang-kadang ada hobi juga. Ya, Kalau memang kita ada hobi kan, ya kalau tidak ada hobi, mungkin kita tidak akan sampai lah. Waktunya 1 jam itu mungkin dipakai untuk
hobi yang lain gitu. Ya. Karena saya cenderung hobinya ke ayam, jadi saya memanfaatkan untuk melihara ayam. Oh gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin hobinya lain, mungkin punya babi atau sapi, mungkin arahnya ke sana gitu. Oh. Berarti hobinya banyak ya hobinya. Ya. Teman-teman, ada yang penting yang dilupakan dalam situasi tentang ini memakai nut ini untuk penempelan anu. Yang di bawah ini kadang-kadang tidak diisi nut. Apa sih sebabnya? Karena ini apabila tidak diisi nut ini nantinya akan tumbuh parasit atau tumbuh-tumbuhan yang menempel di bawah ini. Kalau sudah di nut seperti ini, nantinya akan tahan lama, tidak ada yang tumbuh dari sini. Kadang-kadang kebanyakan pondasi baturan itu pada parasitnya tumbuh di sini, tumbuh-tumbuhan tumbuh di sini, seperti parasit yang hidup mau menempel gitu. Itulah pentingnya yang di bawahnya perlu dinat ini. Dan kenapa kita sering bagian di pedesaan ini sering menggunakan desain seperti ini? Karena ini desainnya ini agar tidak tumbuh parasit atau lumut seperti lumut itu yang menggerogoti baturan. Kalau dengan menggunakan sos atau menggunakan bias pasir dengan semen itu kadang-kadang belum 1 tahun sudah ini ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil itu seperti parasit tumbuh lumut lah seperti lumut itu. Kalau sekarang kebanyakan sudah menggunakan desain seperti ini, menggunakan granit dan nantinya bisa dibersihkan secara praktis dan simpel, hasilnya pasti bagus gitu, hasilnya pasti maksimal, hasilnya pasti memuaskan gitu. Itulah hasilnya kita menggunakan desain seperti ini. Kalau zaman sekarang ini, nah di pedesaan sudah banyak menggunakan seperti ini, desain-desain seperti ini, karena ini memang benar-benar simpel kalau dibersihkan dengan mudah gitu, hanya tinggal dipel, tinggal digosok, cek samplah dah. Nah tentu saja yang penting ini juga jangan lupa ya, bagi tuan rumah yang tidak tahu, kadang-kadang kan ada tukang seperti pemborong, kadang-kadang kan mungkin kadang-kadang ini sudah dipasang ini kan tidak kelihatannya, ini sudah kelihatannya di luar ini bagus, tapi di dalamnya tidak tahu ada lubang-lubang seperti ini gitu. Karena itu bagi tuan rumah ingat, perhatikan seperti yang di bawah ini agar nantinya tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang merugikan, nantinya akan merusak pemandangan desain seperti ini gitu. Gitu loh sahabat-sahabat Bekuli. Ingat, aktivitas kehidupan selalu ada di mana-mana, berbagai macam pekerjaan ada. Apakah kita membutuhkan kualitas atau membutuhkan keindahan dari luar? Sebenarnya kedua-duanya itu harus penting, kualitas maupun keindahan. Kualitas di segi kekuatan maupun di segi ketahanan, yaitu kualitas harus penting itu. Sedangkan desain-desain untuk keindahan itu juga penting, karena kita harus seimbangkan dengan desain dan kualitas bangunan itu sendiri gitu.
Nah, itulah tentang sedikit tentang bangunan yang mungkin kita harus membutuhkan desain-desain yang bagus, kedua-duanya harus seimbang gitu. Pas ya Tang ya? Ya pas. Nantinya apabila kita saling mengisi atau saling membutuhkan pendapat, ayo komen di bawah. Ini baru benar-benar anaknya Bu Cynthia menunggu cungkring di sini sampai selesai kerja ya Kring ya. Lihat ini memang polos nih toh, enggak. Dari tadi kah menunggu cungkring di sini kerja? Disuruh ulang pencungkringnya. Udah ditunggu sama anjingnya. Kring. Kok kenapa tidak diisi benang sih? Dari tadi benang diisi dong. Kalau isi benang tidak satu persatu. Nah lihat seperti itu contoh Kring nih. Ini contoh Kring nih. Ini namanya tidak berisi benang ini kan. Ini tidak berisi benang kok. Ada bawah ada atasnya toh. Iya. Ya, yang atasnya ini dasar ini masih nih. Lihat ini. Ya, ya makanya kasih benang lah yang dulu yang benar. Ini tutup aja ini. Ya, dan nanti bisa tuh dibenang itu nanti pakai gerinda ya supaya rata nantinya ya. Ingat Kring, ya jangan seperti itu. Jadi contohnya kasih benang dulu ya, agar biar benang nantinya gitu Kring. Saya bantu isi benang supaya nantinya tidak mengira-ngira gitu loh. Ini kan sudah ada ini. Ini kan sudah ada patoknya ini. Ini aja dikasih benang ini dah. Nanti tidak mengira-ngira. Nah kadang-kadang ke bawahan, kadang-kadang ke atasan gitu loh. Waktu masih ada sedikit. Nah, ini Kring jangan benang aja, patok aja jangan. Nantinya prosesnya agak lama nantinya kalau tidak diisi benang nanti. Ya kasih. Paku ada paku kecil yang pakai ya. Ini benangnya disambung. Pakai yang kecil pakai. Ini dah. Nanti kan jaraknya bisa langsung jadi gitu loh. Nanti bisa diselipin ya. Ya. Ini kan hanya tinggal mengukur ini berapa, ukuran 2 cm, 1 ya. Ya. Bagaimana, Tang?
Ya. Bisa ini biar bisa. Sedikit bisa dikencengin ini. Nah, bisa dah. Satu berapa dah? 2 cm, 1. Ya, bagus kan gitu. Nanti jaraknya batasnya. Ya. Ini yang pakai jahe. Ini lagi diturunkan sedikit. 21,1. Nah, bisa kan ini tah? Gitu dong, Kre. Kalau tadi si benang kan. Situ kan. Oh, kan lebih mudah kan, kering kan? Mudah dan tidak mengambil ukuran aja. Tidak isi benang tapi biar mengambil tapi kan jarang kan. Nah, yang tolong dikasih semen kering tuh, cungkring agar dia mau. Oh, sudah bawa ya? Sudah bawa. Semen kering supaya cepat. Nah. Agar lebih dekat cungkring ganteng. Jatuh nih bang. Itu namanya basah kering. Jangan emosi ya kering ya. Jangan emosi tuh. Kalau memang asal kebatasan kesabaran tidak dapat dianya biasa juga, namanya manusia pasti ada marahnya gitu, kesal pasti ada gitu ya kering ya.
anaknya Bu Cynthia nih. Siapa namanya nih? Apa itu? Koko ya? Koko ya. Nih cungkring lagi tungguin anjingnya Bu Cynthia nih. Ini dah masih ditunggu oleh anaknya Bu Cynthia, kemang cungkring ini. Yang mana dipotong tuh? Rambut. Bahasan yang ketiga adalah yaitu finishing. Nah, finishing pada bangunan adalah pekerjaan akhir yang dilakukan untuk melapisi dan memperindah bagian permukaan bangunan. Finishing dapat dilakukan pada bagian dalam internal maupun luar eksternal bangunan seperti dinding, lantai, tangga, kolam renang, dan kamar mandi basah. Nah, pentingnya finishing pada bangunan antara lain membuat bangunan nampak menarik dan unik, memastikan bangunan berfungsi dengan baik, memperpanjang masa pakai bangunan, melindungi bangunan dari unsur luar seperti korosi, keausan, dan karat yang menyerang pada bangunan rumah yang disebabkan oleh alam dan situasi yang tidak menentu. Itulah ketiganya yang aku bahas tentang desain, kualitas maupun finishing pada bangunan rumah Bali. Nah, itulah, dan terima kasih teman-teman apabila kita saling terhubung antara interaktif, kita saling mengisi, karena kita selalu dalam keadaan kekurangan. Dimanapun kita bekerja, di sana kita belajar. Dimanapun kita bekerja, di sana kita mencari pengalaman, karena pengalaman dapat kita raih dari praktek maupun pekerjaan yang kita lakukan di tempat-tempat yang mungkin tempat itu tidak sesuai dengan yang kita rancang dari rumah gitu. Salam beraktivitas semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat untuk meraih suatu aktivitas yang kita inginkan, agar kita selalu dapat mengisi waktu di dalam menjalani sebuah kehidupan ini dan membuat histori-histori yang menyenangkan dan ikhlas menjalani hidup ini apapun keadaannya. Oke. Jongkrak sing karuan.
Lang na katanya. Lang. Mana? Katanya. Oh, lang. Berarti apa? Oh, ini. Dapat ini. Nih, apa dah? Oh. Sahabat kerja kuli ini bekerja di tempat tebing ini, tempat tebing, dan risikonya memang cukup tinggi, tapi kita tidak ada salahnya kita hati-hati dan waspada. Dimanapun bekerja harus adanya waspada dan berhati-hati. Ayo Kering, Ya. saya mau ke sana. Ya, Saya lewat ini. Tak sengaja. Enggak. Nanti Kering jangan disentuh ya. Ya. Nanti saya tracking nanti itu. Ya nanti kan bisa lihat. Belum sampai ke sana nantinya. Sahabat kuli, menjadi kuli bangunan membutuhkan skill dalam bekerja. Kamu pasti pernah merasakan pekerjaan kuli yang sudah profesional dan pemula. Hasil dan lama kerjanya sungguh sangat berbeda. Tetapi pada dasarnya memang kuli adalah pekerjaan kasar yang membutuhkan stamina dan energi besar. Tanpa kuli, manusia modern tidak bisa membangun rumah, jembatan, apartemen, jalanan, dan infrastruktur lainnya. Dalam hal ini, kita tidak menyerah dalam keadaan apapun, karena situasi dan medan yang kita kerjakan di tempat lain. Karena kita sebagai kuli bangunan bangga akan kehidupan kita, karena kita sebagai kuli bangunan. Nah, di sana
kita dapat pengalaman bahwa kita dapat membantu orang untuk memperbaiki rumah orang lain dan memberikan rumah yang dapat layak dihuni. Ya, kita sebagai kuli bangunan tentu saja kita mendapat upah dari tuan rumah yang kita buatkan rumah itu. Nah, disitulah kita bisa membantu dan melanjutkan dan menyambung hidup kita bersama keluarga di rumah maupun anak-anak, dan bisa juga untuk dapat membantu anak-anak kita untuk mensekolahkan agar ia dapat menjalani sesuai dengan zaman ke zaman untuk dapat memajukan negeri dan nusa bangsa ini agar kita lebih maju untuk kedepannya gitu. Jangan merasa menyerah sebagai kuli bangunan, walaupun pekerjaan itu berat, pekerjaan itu rumit, pekerjaan itu susah, karena pekerjaan bangunan itu memang beban bagi kita untuk bekerja keras dalam menjalani kehidupan. Nah, teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat dalam sebagai kuli bangunan atau kuli pertukangan, sebagai inspirasi dalam menjalani hidup yang telah ditakdirkan dalam menjalani sebuah karma di bumi ini. Ayo kita semangat dan benahi diri kita agar kita senantiasa sadar dalam keadaan apapun, karena disitulah kita dapat menemukan arti sebuah kebahagiaan dalam hidup ini. Dan sampai jumpa teman-teman, dan salam sehat semuanya dan beraktivitas. Maro mantap. Apanya yang mantap? Luluhnya. Kayak yang tadi cross gitu. Kayak bias di TV aja gitu. Ini teman-teman, sahabat kerja, saya tidak pakai kaset, ini hanya pakai centong untuk lester. Lihat ini deh, sampai sana itu sudah hampir selesai nih tuh. Teman-teman tahu ini kan teman-teman, ini adalah saluran pipa stapel bersatu dengan sambungan pembuangan kloset ini disatukan nantinya supaya irit bahan ini. Kalau ini dibedakan nantinya mungkin bahannya lebih banyak karena di luar dari jalur pipa septic tank nih. Nah, itulah fungsinya untuk menghemat sedikit nih
tuan rumahnya yang menyuruh akan bagaimana caranya kita menghemat bahan agar bisa mendapatkan hasil gitu katanya. Saya kan berusaha dengan cara ini gitu. Nanti ini kan semua saluran itu dari pembuangan kotoran mandi juga bersatu di sini. Ini ada pipanya juga ini. Nah ini kan ada pipanya ini. Ini pipanya, ini pembuangan kotoran mandi ini langsung. Ini air dari tower ini, dari air dari tower. Inilah pipa langsung masuk ke dalam. Gitu. Itu fungsinya untuk menghemat bahan lebih agar menghemat bahan tapi juga dapat menghasilkan hasil yang bagus gitu. Teman-teman, walaupun biayanya tapi bisa menghemat biaya sedikit gitu. Itu loh teman-teman, sahabat kerja ya. Ini sahabatku cerungkring dari buayang ini tuh lagi asik lainnya meleloran nih. Anak melorot mas. Melorot ya. Lihat ini tebing juga tuh, waduh. Lagi lanjut guys. Nanti acian ini akan ditumpuk lagi dengan melapisi dengan semen ini, agar nantinya airnya tidak meresap dan tidak kena lumut atau bahan-bahan tumbuhan yang akan tumbuh di tempat ini. Itu prosesnya ini. Kalau ini lagi melester bebas karena masih ada yang terakhir yang menyelesaikannya nanti. Jangan susah-susah dan ribet-ribet tuh. Nanti masih ada penyelesaiannya di luar. Salam beraktivitas. Dimanapun berada, aktivitas kita selalu ada dalam masa kita dalam menjalani sebuah kehidupan. Itu loh teman-teman, semua teman-teman yang bekerja sebagai kuli bangunan, dan semangat terus walaupun kita tidak pernah berhenti untuk menjalani pekerjaan. Kalau kerja bangunan itu kan ada kadang-kadang ada rumit dan ada berat. Ini apa sih perbedaannya rumit dan kerja berat gitu? Kalau kerja rumit mementingkan suatu pemikiran, sedangkan kerja berat mementingkan tenaga. Karena itu pasti ada namanya perancang dan juga pemasang gitu. Kalau perancang itu memang menggunakan pikiran, tapi berpikir akan membutuhkan pikiran rumit juga. Tuh.
Ini bahan-bahan saluran pipa sepitengnya ini ditimbunin dengan acian dulu agar nantinya tahan lama dari pencahayaan matahari maupun hujan dan cuaca. Karena kita membangun harus mementingkan kualitas juga agar nantinya tahan lama dan kuat untuk ditempati. Jangan mementingkan finishing saja, tapi harus seimbang finishing dan kualitas. Begitu Lur. Begitu teman-teman, apabila kita saling mengisi, saling bantu-membantu, ayo kita sharing tentang istilah bangunan. Tapi aku ini bukan bangunan tentang menara maupun hotel berbintang contohnya, tapi ini tentang bangunan, bangunan Bali atau bangunan yang menopang di tanah saja, tidak membuat rumah bertingkat. Itu lalu rumah Bali ya tentang desain batu alam, pasangan atau nempel pada rumah gitu. Nah sedikit lah, hanya sedikit yang tahu gitu. Tapi kita kan kita kan belajar dan saya sharing. Kalau gitu ingat ya, saling mengisi, komen di bawah, atau nantinya kita bisa saling memberitahu, karena kita tidak bisa hidup kita sendiri, tapi hidup kita saling membutuhkan. Itu loh.
menyelesaikan bangunan atau tempat-tempat bawah ini semuanya menggampil-gampil. Kering, istrimu sudah menunggu di rumah. Nggak, lagi mati kan. Oh, ya. Walaupun posisinya pasti ditunggu di rumah nanti. Kalau memang sing aduk itu, irago sing lah aktivitas anu so. Ini waktunya sudah istirahat pulang karena waktu yang ditentukan oleh yang umum untuk pegawai tukang tergantung sih waktu yang diberikan. Kadang-kadang ada tukangnya yang menentukan waktu, ada yang kerja jam 4, kerjanya jam 7, pulangnya jam 4, ada yang kerjanya jam 8, pulangnya jam 5. Nah, sesuai dengan yang penting kerja kita hanya sekitar 7 jam. 7 jam kita sebagai kuli bangunan bekerja karena juang waktu istirahat maupun ngopi maupun merokok istirahat untuk mengisi pikiran agar tenang gitu dan dapat berpikir. Kalau memang tidak ada istirahatnya mungkin tidak dapat kita berpikir menyelesaikan ide-ide kita itu. Ayo Kering, nah pulang ayo pulang. Bagaimana Kang, kok kesedak semuanya di bawah? Keduanya saya bawa sekarang. Iya, bawa. Ini bunga apa namanya ini? Ini namanya bunga Jepun. Oh, bunga Jepun ya. Ya. Ini Kamboja. Kamboja ya? Ya, bunga Kamboja. Ini Kamboja merah. Oh, ini namanya bunga Kamboja merah ya. Nah, ini bunganya lihat. Ya, bagus. Indah sekali ini. Beda sama yang kuning. Kalau yang kuning warnanya. Oh, gitu ya. Ini merah. Ya, Merah itu ya. Iya, beda. Nah, sebuah aktivitas mungkin kita butuhkan suatu dimanapun kita kerja, mungkin mendapatkan suatu keinginan untuk memiliki sesuatu, mungkin kita dapatkan dari kita bekerja. Ya. Mungkin seperti ini ya, dapatkan sesuatu yang dia inginkan. Seperti lantang ini namanya pohon Kamboja yang warnanya bunganya berwarna merah agak kekuningan, yang dasarnya kuning dan yang ujung-ujungnya merah ini gitu. Tuh guys, kita pulang, waktunya kita istirahat di rumah. Nanti mungkin ada aktivitas yang lain yang dilakukan oleh lantang ini, mungkin memelihara ayam di rumah, mungkin ya melanjutkan aktivitasnya di rumah untuk mengisi waktu agar tidak jenuh nanti di rumah. Nah, setelah itu mandi istirahat, tinggal ditunggu istrinya di rumah gitu Tang ya. Iya. Yo kita pulang Tang.